Halo Sobat Tani, pernah nggak Anda lihat dua lahan tanaman yang sama-sama ditanam di hari yang sama, tapi hasilnya berbeda jauh? Yang satu subur, daunnya hijau lebat, pertumbuhannya cepat, sedangkan yang satu lagi kerdil, daunnya menguning. Salah satu penyebab perbedaan itu bisa jadi karena unsur nitrogen. Nitrogen ini ibarat mesin penggerak pertumbuhan tanaman. Tanpa nitrogen yang cukup, mustahil kita bisa mendapatkan pertumbuhan vegetatif yang optimal. Bahkan, kekurangan nitrogen adalah salah satu masalah paling umum yang menyebabkan hasil panen menurun di seluruh dunia. Nah, di video ini, kita akan membedah tuntas apa itu nitrogen dan sejarah penemuannya, fungsi, kegunaan, dan cara kerjanya dalam tubuh tanaman. Macam-macam bentuk nitrogen di alam dan pupuk. Cara aplikasi nitrogen yang tepat supaya hasil maksimal. Pastikan tonton sampai habis karena di akhir video saya juga akan kasih tips sederhana supaya pemupukan nitrogen lebih efisien dan hemat biaya. Nitrogen adalah unsur kimia dengan simbol N dan nomor atom 7. Di atmosfer bumi, nitrogen adalah gas yang sangat melimpah. Bahkan 78% udara yang kita hirup adalah nitrogen. Namun, nitrogen di udara berbentuk N, yaitu dua atom nitrogen yang terikat sangat kuat. Bentuk ini tidak bisa langsung diserap tanaman. Tanaman hanya bisa menyerap nitrogen dalam bentuk senyawa larut air seperti nitrat atau amonium. Bagaimana nitrogen berubah dari gas menjadi bentuk yang bisa dipakai tanaman? Ada proses alami yang disebut siklus nitrogen. Di alam, bakteri tanah seperti Rhizobium dan Azotobacter bisa mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi amonia. Petir juga membantu saat kilat menyambar, panas tinggi memecah molekul nitrogen di udara, lalu bereaksi dengan oksigen membentuk nitrat yang terbawa hujan. Daun dan batang tanaman mati akan membusuk, dan mikroba akan memecahnya kembali menjadi senyawa nitrogen yang siap digunakan tanaman baru. Sejarah penemuan pupuk nitrogen modern. Di awal abad ke-20, dunia menghadapi ancaman kelaparan karena pertumbuhan penduduk yang pesat. Ilmuwan Jerman Fritz Haber menemukan cara mengubah nitrogen dari udara menjadi amonia secara industri. Kemudian Karl Bosch mengembangkannya menjadi proses skala besar dikenal sebagai proses Haber-Bosch. Penemuan ini disebut sebagai salah satu inovasi paling berpengaruh dalam sejarah manusia, karena memungkinkan produksi pupuk nitrogen murah dan dalam jumlah besar. Bahkan, diperkirakan hampir setengah populasi dunia sekarang bisa makan karena proses ini. Nitrogen punya peran vital di hampir semua proses kehidupan tanaman. Mari kita bahas satu persatu. 1. Pembentuk klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau di daun yang berperan menangkap energi cahaya matahari. Tanpa klorofil yang cukup, fotosintesis akan terganggu, sehingga energi untuk pertumbuhan berkurang drastis. Nitrogen adalah bahan baku utama klorofil. 2. Pembentukan asam amino dan protein. Protein adalah komponen pembangun sel dan jaringan tanaman. Semua protein dibentuk dari asam amino, dan nitrogen adalah unsur inti dalam asam amino. Kalau tanaman kekurangan nitrogen, pembentukan protein terhambat. Hasilnya, pertumbuhan jadi lambat dan ukuran tanaman kecil. 3. Mendukung pertumbuhan vegetatif. Nitrogen mendorong pembentukan daun, batang, dan tunas baru. Tanaman yang cukup nitrogen akan memiliki daun lebar, batang kokoh, dan akar yang cukup kuat untuk menyerap nutrisi lain. 4. Meningkatkan kadar nutrisi hasil panen. Pada tanaman pangan seperti padi dan jagung, nitrogen berperan meningkatkan kadar protein biji. Pada sayuran daun seperti sawi atau bayam, nitrogen membuat daun lebih hijau, lembut, dan berat panen meningkat. Bagaimana nitrogen bekerja di dalam tanaman? Nitrogen diserap oleh akar dalam bentuk nitrat atau amonium.
Senyawa ini diangkut melalui pembuluh silem ke daun. Di daun, nitrogen masuk ke proses sintesis klorofil dan protein. Nitrogen juga menjadi bagian dari DNA dan RNA yang mengatur semua proses pertumbuhan dan pembelahan sel. Dampak kekurangan nitrogen: daun bagian bawah menguning, gejala klorosis, pertumbuhan terhambat, produksi bunga dan buah berkurang, ukuran hasil panen lebih kecil. Penggunaan nitrogen harus tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Kalau salah, kita bisa buang-buang pupuk atau bahkan merusak tanaman. 1. Aplikasi melalui tanah. Taburkan pupuk seperti urea atau ZA di sekitar pangkal tanaman. Lakukan saat tanah cukup lembab untuk mengurangi kehilangan nitrogen melalui penguapan. Tutup pupuk dengan tanah tipis supaya tidak cepat menguap menjadi gas amonia. 2. Pemupukan bertahap. Untuk padi, 3 kali pemberian, yaitu 7-10 hari setelah tanam, saat anakan aktif, dan menjelang pembentukan malai. Untuk jagung, 2 kali pemberian, saat umur 2 minggu dan 5 minggu. Untuk sayuran daun, pemberian rutin setiap 1-2 minggu dalam dosis kecil. 3. Aplikasi melalui daun, foliar spray. Gunakan pupuk nitrogen cair yang dilarutkan sesuai dosis anjuran. Penyemprotan dilakukan pagi atau sore hari agar penyerapan optimal. Cocok untuk mengatasi gejala kekurangan nitrogen dengan cepat. 4. Melalui irigasi, vertigasi. Cocok untuk tanaman hortikultura modern seperti melon, cabai, atau tomat. Nitrogen dilarutkan dalam air irigasi, sehingga terserap bersamaan saat penyiraman. Tips menghemat nitrogen: gunakan pupuk berlapis, kod urea, atau bentuk slow release untuk mengurangi kehilangan. Kombinasikan dengan pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah. Gunakan tanaman penutup tanah atau legum yang bisa mengikat nitrogen alami. Jadi Sobat Tani, nitrogen bukan sekadar salah satu dari 16 unsur hara tanaman. Dia adalah motor utama yang menggerakkan pertumbuhan, dari membantu pembentukan klorofil, membangun protein, hingga meningkatkan hasil panen. Semuanya tidak akan optimal tanpa nitrogen yang cukup. Tapi ingat, keseimbangan adalah kuncinya. Terlalu sedikit nitrogen membuat tanaman merana, terlalu banyak nitrogen justru bisa membuat rugi. Gunakan nitrogen tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara, lalu kombinasikan dengan unsur hara lain seperti fosfor dan kalium. Kalau kita bisa mengatur ini dengan baik, tanaman sehat, panen melimpah, dan keuntungan pun meningkat. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat Tani selalu mendapat informasi pertanian terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam sukses untuk panen Anda.